Kalau mama, menurut saya pribadi, setelah menjadi mantu dan sebelum, adalah mama tuh sosok yang sangat luar biasa. Mama selalu memikirkan keluarganya, tidak hanya keluarga inti, namun keluarga saudara, terus menantunya, bahkan cucu-cucunya pun dipikirkan sangat-sangat luar biasa. Yang lainnya, mama bisa mengerjakan semua hal yang tidak dipikirkan sama menantunya. Bahkan untuk menyediakan minum pagi pun mamah yang menyiapkan untuk semua menantunya. Istri saya sendiri, Ratia, mungkin belum bangun, tapi sosok mamah sudah nomor satu yang menyiapkannya. Dari hal-hal sepele itu aja mama sangat luar biasa menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Babang GR Sadono dan juga Bapak Babang Sadono di channel Bangsa TV dalam sesi Sadono and Sadono. Pada sesi ini kita lagi-lagi akan membahas mengenai ulang tahun dari ibu kita tercinta, yaitu Mama Restu Lanjari. Nah, untuk hari ini sendiri kita mengundang menantu dari semua anak Ibu Restu Lanjari dan Pak Babang Sadono. Mungkin yang paling tua dari Mas Bayu terlebih dahulu. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Raja. Yo, menantunya belum semua, Wong. Raja belum punya. Ya. Ya, yang Ya, sekarang dulu, yang saya, dulu. saya Bayu Wardana, saya menantu dari Pak Bambang Sadono dan Ibu Bambang, suami dari anak pertama dari Mbak Lintang Ratri. Ya, itu Raja. Oke. Kemudian buat Mas Reski, silahkan. Ya, terima kasih Uncle Raja dan Papa Bambang Sadono. Saya Reski Ristianto, menantu anak ya kedua Fatmasari Mestika Jati. Oke. Kok ragu-ragu Mas Reski? Sinyalnya soalnya. Oke. Oh, iya. Mungkin bisa langsung ke Mas Fandi nih. Yang terakhir. Iya, makasih Angger Raja dan Bapak. Saya perkenalkan, saya Fandi Wicaksono selaku mantu yang termuda untuk saat ini. Yang ketiga dari anak ketiga dari Pak Bambang, Ratia Kirana Sadono. Nanti selanjutnya ada mantu yang terkecil lagi, kalau Raja. Ya, itu mungkin masih agak lama ya, tapi ya moga-moga nanti masih ada semua dan bisa kumpul. Mungkin ini langsung ke Pak Bambang dulu ya buat responnya mengenai gimana peran menantu sebagai apa ya extender gitu. Maksudnya sebagai lanjutan dari peran yang sudah dilakukan oleh tentunya Pak Bambang dan Ibu Restu Lanjari. Gimana Pak komentarnya Pak? Ya. Terima kasih. Jadi tadinya saya juga tidak terbayang kalau ternyata akan kumpul ini anak-anak. Ini istilah bagi saya istilah menantu itu nggak terlalu familiar gitu ya. Saya sudah menganggap semua adalah seperti anak saya sendiri. Tadinya kan ketika mewawancarai Mbak Tia, itu Mbak Tia yang usulkan, Pak, tolong juga ini suami-suami diwawancarai. Ya oke.
kemudian saya usulkan, saya minta Raja mengatur, tapi jadwalnya kan nggak cocok ya. Yang Mas Wandi nggak bisa agak sore karena masih ada kegiatan di rumah sakit. Kemudian Mas Bayu agak malam nggak bisa karena harus pergi ke Jakarta. Mas Rizky pada jam yang sama berada di kereta, jadi ya sudah karena masing-masing punya kegiatan, ya sebisanya lah, ini juga bukan sesuatu yang wajib. Ini kan kita akan komentar dengan Mama, tentu saya tidak boleh mempengaruhi ya supaya objektif. Ya silakan, walaupun saya tahu pasti juga nggak enak kalau komentar yang yang kritik dan sebagainya. Ya, tapi apapun silakan. Iya, pastinya ini santai aja ya. Maksudnya kan Mamah juga nggak ada di sini, jadi nggak bisa dilabrak secara langsung. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama ini buat Mas Bayu, Mas Rizky, dan Mas Fandi. Sebenarnya sosok Mamah itu gimana sih di mata kalian nih sebagai mertua? Mungkin bisa Mas Bayu dulu, silakan. Saya dulu. Iya. Ya, nggak harus urut tua nih. Ya, ya oke, saya menjawab dulu. Ya, buat saya Mama ini sosok yang mengayomi ya. Kalau istilahnya anak-anak, semua ada nih gitu. Jadi kalau apa aja yang kita belum terpikirkan, Mama udah menyiapkan gitu. Memperhatikan ramah buat anak-anaknya maupun cucu-cucunya. Itu yang kesan dari saya. Oke. Kalau buat Mas Reski sendiri bagaimana? Sosok Mama itu sosok yang memikirkan semua hal ya. Jadi semuanya dipikir sama ya, dari anak-anaknya, cucu-cucu sampai semua keluarga, sampai hal yang kecil-kecil itu Mama pikirkan. Jadi sangat peduli dengan lingkungan dan keluarga, itu yang saya lihat dari sosok Mama. Ya, kalau bisa dunia juga dipikir. Iya, memang ada itunya ya, ada polanya ya ini. Pasti memikirkan semua dulu baru dirinya sendiri. Kalau buat Mas Fandi sendiri nih, maksudnya kan ya pastinya Mamah ketemu Mas Reski, Mas Fandi, dan Mas Bayu kan pada periode yang berbeda ya. Nah, kira-kira pas ketemu Mas Fandi itu gimana sih? Apa sih yang Mas Fandi dapat dari Mama? Kalau Mama, menurut saya pribadi, setelah menjadi mantu dan sebelum, adalah Mama tuh sosok yang sangat luar biasa. Mama selalu memikirkan keluarganya, tidak hanya keluarga inti, namun keluarga saudara, terus menantunya, bahkan cucu-cucunya pun dipikirkan sangat-sangat luar biasa. Yang lainnya, Mama bisa mengerjakan semua hal yang tidak dipikirkan sama menantunya. Bahkan untuk menyediakan minum pagi pun Mama yang menyiapkan untuk semua menantunya. Istri saya sendiri, Ratia, mungkin belum bangun, tapi sosok Mama sudah nomor 1 yang menyiapkannya. Dari hal-hal sepele itu aja Mama sangat luar biasa menurut saya. Memang itu, kalau itu sepertinya emang nggak ada yang bisa nyaingin ya. Tapi jadi mungkin memang sangat inspiratif sekali ya, maksudnya apa yang bisa dilakukan itu nggak semua
bisa dilakukan oleh semua orang, Mas, seperti itu. Terus aku mau ke Mas Reski nih. Mas Reski ini kan aku mau tanya Mas Reski, pertama kali ketemu Mamah itu di mana sih? Di kampus. Oh, di kampus. Di kampus. Ceritanya ya, gimana di tuh, Undip. Mas Reski? Wah, luar biasa. Jadi ada satu pengalaman yang nggak akan dilupakan itu. Waktu itu kan rambut saya panjang. Saya itu habis potong rambut, tapi kemudian ketemu Mama, diajak ke salon lagi untuk potong. Jadi saya sehari potong 2 kali. tapi bagi saya itu adalah sesuatu pengalaman yang nggak terlupakan ya sampai sekarang ya, sosok yang inspiratif. Jadi ada juga pengalaman ketika waktu itu kalau nggak salah Papa nyalon gubernur, Papa sedang puasa Senin Kemis. Itu Mama itu nunggu Papa untuk buka itu sampai nunggu di depan pagar. Ini Papa kok belum pulang-pulang, sudah waktunya buka puasa. Itu riwa-riwi dari rumah terus ke pagar lagi. Waktu itu kan masih di Hanilo ya. Itu sampai beberapa kali. Itu yang menurut saya sosok yang luar biasa, itu menunggu suaminya untuk buka puasa. Iya, memang banyak cerita-cerita yang aneh seperti itu ya. Maksudnya ini bahkan saya baru tahu nih apa yang diceritakan oleh Mas Reski ini. Mungkin ada komentarnya Pak Bambang? Iya, Mamah itu memang ya seperti itu. Jadi kalau makan dia sendiri itu susah. Ya, jadi maka orang yang belum tahu kalau makan mesti kan ayo makan. Kalau saya enggak, saya biarkan aja karena kita makan aja. Nanti kalau Mama seneng ya dia ikut makan gitu. Jadi caranya gitu. Kalau disuruh-suruh malah nggak mau. Jadi dia sukanya ngelatih orang lain itu. Kalau Mama memang seperti itu. Jadi sejak dulu, maka kalau ada momentum yang dulu sangat luar biasa itu ketika saya pemilihan gubernur, kemudian habis dihitung ternyata kalah. Nah, semua orang kan gitu terus pada mendekati Mama, sudah sabar ya, sabar. Langsung semua saya usir, udah nggak usah gitu, udah itu urusan saya. Karena kalau dibegitukan itu malah sedih nanti. Nggak usah. Itu kita sudah biasa ngadepi kayak gitu. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi pada Mamah itu. Jadi nggak usah dikhawatirkan nanti kalau nggak makan gimana ya, dia nanti akan makan sendiri. Mungkin aku ke Mas Bayu lagi nih. Ini kan Mas Bayu kan akhir-akhir ini emang yang secara dari posisi sendiri kan paling dekat ya sama Mama, maksudnya dari rumahnya sendiri dekat, juga pernah tinggal bareng. Nah, itu apa sih yang Mas Bayu yang paling diambil dari Mama tuh apa sih kalau melihat dari kehidupan sehari-harinya? Iya, Mama itu ini rajin ya, tidurnya malam bangunnya pagi, semua dikerjakan gitu. Jadi itu yang nggak capek gitu ya, pasti capek, saya tahu pasti capek, tapi semangatnya nggak pernah pudar gitu, nggak pernah padam. Itu mungkin yang terlihat ya ketika saya tinggal sama Mama itu seperti itu. Kalau dibandingin dengan Mbak Lintang nih, yang paling mirip apanya? Jangan banding-bandingin. Kan aku ngasih taunya apa yang paling mirip gitu. Paling mirip ya wajahnya kayak Mama. Jawaban yang aman ini. Kalau buat Mas Fandi sendiri nih, gimana? Ada nggak yang kayak mengingatkan sama Mama nih apa yang dilakukan Mbak Tia? Wah, kalau bagi saya karena saya sering diberi masukan sama Mama terkait hal-hal yang terjadi waktu saya pacaran sama Tia, kan kebanyakan berantemnya.
mungkin dari mama tuh sering banyak memberi masukan. Masukan ketika kita sedang berargumen antara saya sama Tia. Saya sebagai laki-laki diharapkan lebih bisa bersabar. Apapun keadaannya, emosinya perempuan, khususnya Tia, harusnya jangan dilawan ketika masih tinggi-tingginya. Jadi mama selalu mengingatkan ketika lagi berantem ya tetap harus menghubungi Tia, hanya sekedar SMS atau WA saja agar katanya mama mungkin Tia akan membaca tuh walaupun marah nanti akan tenang sendiri. Jangan malah didiamkan. Itulah yang saya pegang sampai sekarang. Tapi alhamdulillah kalau setelah menikah ya tidak akan berantemnya berkurang. Berkurang. Bukan ya, hilang tapi berkurang. Iya. Mungkin terus ke Mas Reski ya. Tadi kan Mas Wandi bilang soal gimana mama ngasih masukan begitu-begitu ya. Lah, aku nih juga jujur penasaran nih sebenarnya mama itu seberapa persen sih andilnya dalam hubungannya Mas Reski sama Mbak Mesti dari mungkin pacaran sampai sekarang itu? Oh, banyak sekali. Yang pertama perhatian yang diberikan mama itu juga dilakukan sama Mbak Mesti. Misalnya hal-hal kecil, menyiapkan baju untuk kerja, kemudian bikin teh kalau pagi itu Mbak Mesti tidak pernah, mbaknya yang bikin tidak pernah. Pasti yang bikin teh untuk Mas Reski itu Mbak Mesti sendiri. Itu yang Mbak Mesti selalu lakukan. Kecuali mungkin sekarang yang agak sibuk, jadi kadang-kadang kan harus membuat teh sendiri. Maka saya bilang, kalau kamu nggak bisa bikin, sudah saya aja yang bikin, nggak usah mbaknya yang suruh dibikin. Gitu, karena sudah terbiasa. Jadi baju kerja mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat sudah disiapkan sama Mbak Mesti. Itu salah satu yang secara keseharian yang dilakukan Mbak Mesti itu kan apa yang dilakukan sama Mama juga. Iya. Mungkin kembali ke Pak Bambang ya, mengenai hubungan dari anak-anaknya itu apa juga menjadi concern gitu Pak? Maksudnya apa Mama juga memikirkan sampai sejauh itu? Iya, Mama itu jangankan anak cucu ya, dunia aja dipikir kok itu. Jadi ya macam-macam saben hari itu tumpukan masalahnya banyak sekali kan, pasti muaranya ke saya. Nah, saya selalu beritahu, udah semua nggak usah dipikir, udah biarin aja. Jadi misalnya anak cucunya pamit mau pergi, ditelepon nih, ini jam sekian udah berangkat atau belum, ini sampai mana, itu saya bilang udahlah kayak gitu-gitu tuh mereka bisa ngurus sendiri, udah nggak usah dipantau. Tapi ya begitu, jadi kadang-kadang juga kalau ditegur kayak gitu ya nggak suka ya. Jadi saya aja yang kadang-kadang menghibur lah, jangan terlalu difikirkan. Semua anak punya persoalan, masalah pasti ada. Dulu pun kan kita juga mengalami itu. Jadi kalau saya sudah sudah punya pengalaman ya, jadi nggak usah risau. Itu Mama kadang-kadang saya ingatkan, kamu sekarang susah kalau melihat anak-anakmu pada mungkin berkelahi atau mungkin cekcok atau mungkin apa. Nah, kamu bayangkan dulu Eyang, artinya orang tuanya Mama, dulu kan juga susah ketika kita ribut, ketika itu. Jadi sekarang kamu merasakan jadi seperti itu gitu loh. Nah, kadang-kadang juga kemudian mengerti, kadang-kadang ya yang nggak mau mengerti, pokoknya ya marah. Nah, kalau sudah kayak begitu ya saya diamkan, sudah. Tadi sudah betul, jangan dilawan, sudah. Ya ini sangat
sangat inspiratif sekali ya. Ini mungkin bisa saya ambil juga ini nilai-nilainya yang ada di sini walaupun masih muda ya. Siap-siap. Mungkin aku kembali ke Mas Bayu lagi ya. Mas Bayu ini kan yang sama Mbak Lintang ya. Mungkin bisa dibilang yang paling sabar juga seperti itu. Nah, kira-kira kalau dengan Mama ini ada nggak sih yang bikin kaget gitu? Yang sebelumnya di keluarganya Mas Bayu nggak ada. Maksudnya kan di sini kan semuanya datang ke keluarga baru ya. Itu ada nggak sih yang faktor yang bikin kaget Mas Bayu? Iya, ya pasti ada dan banyak ya. Mungkin salah satu yang mungkin tadi sebenarnya yang paling berkesan buat saya itu Mama itu detail gitu, memikirkan semuanya dalam kalau main catur itu sudah 4-5 langkah udah dipikirkan gitu. Jadi itu yang mungkin hal yang baru buat saya. Yang kedua, tanpa bertanya kadang-kadang Mama udah tahu apa yang jadi kebiasaan atau kesukaan saya gitu. Jadi saya juga nggak ngerti ya, mungkin tanya ke Lintang ya, ke istri, tapi setidaknya itu tiba-tiba udah tahu aja apa yang makanan yang saya suka gitu. Itu ini telik sandinya kuat ini. Itu aja. Kalau ini saya mau nambah sedikit, ini belum pernah saya ceritakan. Mama itu suka niteni apa yang kita suka, bisa makan di mana. Yang paling parah kalau Mama mencoba meniru, ya apapun yang kita suka di luar ditiru, dibuatkan. Kadang-kadang kan pasti nggak sama gitu loh. Jadi kita juga bingung sendiri mau ngomong nggak enak gimana. Itu sukanya meniru-niru itu yang sering terjadi. Mungkin ini nambah lagi juga karena di sini kan cowok semua ya. Jadi emang aktivitas Mama ini asing semua ini buat yang di sini sebenarnya. Kalau buat Mas Reski sendiri gimana? Ada nggak yang bikin kaget seperti itu? Ya, yang bikin kaget sebenarnya justru perhatiannya itu. Detail sekali tadi yang disampaikan Mas Bayu Fandi itu memang betul detail sekali. Tapi kebiasaan itu justru membuat kita di rumah Halmahera misalnya di rumah saya sama Mbak Mesti juga mengikuti itu gitu. Itu yang bagus. Jadi memperhatikan lingkungan itu yang wajib gitu. Misalnya bukan hanya saudara dekat, saudara semua harus dipikirkan ya. Jadi dharmanya untuk peduli dengan lingkungan itu kan sebenarnya yang laku yang dijalankan Mama. Nah itu kemudian yang memberi inspiratif kan untuk kami, saya sama Mbak Mesti untuk melakukan itu kepada lingkungan kami juga itu. Iya. Selanjutnya buat Mas Fandi nih. Ini pertanyaannya sedikit berbeda ya. Jadi kan seperti yang kita tahu Mama itu kan suka masak ya. Dapur itu teritorinya Mama kalau katanya Mbak Lintang sama Mbak Tia. Nah, masakan favoritnya ada nggak Mas Fandi punya nggak masakan favoritnya Mama? Lah ini agak hati-hati ya jawabannya, kayak soalnya nih biasanya kalau udah denger ini nanti dibikinin terus nih setiap datang ke sini. Ya aja. Jadi kalau Mama ditanya seperti itu kayaknya jawabnya apa ya? Mama tuh memikirkan sesuai dijelaskan Papa tadi. Mama sudah tahu masakan favorit menantunya. Jadi apa yang disuka sama menantunya pasti akan dibuatkan. Dan itu ya sangat enak sekali. Seperti saya suka pete, jadi dibikinkan sambal pete. Suka seafood juga diberikan udang asam manis. Tapi semua masakan Mama enak dan Mama pasti menghafal makanan kesukaan menantunya satu-satu. Itu aja. Oke. Itu jawaban yang cukup aman dari ini ya. Iya. Kalau untuk Mas Bayu sendiri ada nggak nih kira-kira? Apa aja makanan ya? Iya, masakan favorit. Iya,
Mama itu tahu kalau saya suka mangut gitu. Jadi dibikinkan mangut itu yang saya juga kaget-kaget. Ya. Tapi sebenarnya ini agak luar biasa juga ya, Mas, di tengah kesibukan yang menjadi istri juga menjadi ibu juga menjadi koki gitu kok ya, pendidikannya juga jalan gitu. Menurut saya yang paling luar biasa sih dari pendidikannya itu sih, maksudnya ya di sini saya juga kan sebagai mahasiswa ya juga merasakan walaupun masih awal-awal tapi ya juga sudah mulai goyah ini. Gimana Pak Bambang, menurut Pak Bambang itu? Iya, jadi mama itu kalau urusan dapur, urusan masak, urusan rumah, wah itu sudah sangat handal lah ya. Tapi yang paling parah itu kalau soal teknologi, soal bahasa Inggris, nah itu repot ya. Jadi kalau mengoperasikan komputer, laptop, kemudian webinar, kemudian wah itu kalau pas ada masalah itu wah ribut sekali. Jadi semua dikejar-kejar, semua dimarahin. Nah itu. Jadi kalau dianggap semua jalan ya juga enggak juga gitu. Tapi ya karena kita sudah tahu ya sudah itu biasanya seperti itu, dan itu nggak bisa kita paksa kan. Nah, ini kan generasi yang memang tidak punya kesempatan untuk mendalami belajar lebih lanjut tentang teknologi. Ya sudah, ya saya cuma tertawa aja, ya nggak apa-apa kayak begitu, bisa sekolah, bisa mengajar, bisa ya sudah baik gitu aja. Kalau di bidang itu nggak usah dipersoalkan. Ya. Ya oke. Tapi kok Mama bisa mau lanjut gitu? Kok bisa menemukan determinasi lebih lanjut buat melanjutkan pendidikannya itu loh Pak Bambang. Nah itu tuh sebenarnya Pak Bambang itu ngomong apa sih? Atau menjanjikan apa kok akhirnya mau seperti itu? Iya, itu kemarin yang sudah saya sampaikan. Jadi saya sudah beritahu, kamu sekolah ini bukan untuk apa-apa. Karena nggak bekerja pun kan juga nggak apa-apa. Wong saya sudah yang punya kewajiban kan mengurusi. Tapi kan ini harus punya wibawa dan memberi contoh. Saya cuma pengen gitu aja, membuat anak-anak semua ini ya ini malu kalau tidak bisa berprestasi seperti mama gitu. Wong mama aja bisa gitu loh. Ya, itu aja sebenarnya yang saya omongkan. Nah itu cuman buat anak aja atau Mas Fandi, Mas Reski, dan Oh Mas semua, Bayu ini semua. semua, Oh semua. ya. Ya, targetnya semua. Papa itu jangankan anak-anak sendiri ya, anak-anaknya termasuk tadi kategori menantu itu ya anak-anak. Saya itu orang lain siapapun yang ketemu saya suruh sekolah kok. Coba nanti kamu ketemu siapa saja gitu. Kalau mengesan kan kerjanya cuma ngoyak-ngoyak orang belajar. Ya. Ya, moga-moga semua bisalah sukses di jalannya masing-masing lah seperti itu. Kemudian kita langsung ke pertanyaan terakhir saja. Apa sih apa yang ingin dikatakan ke Mama dan apa harapan buat kedepannya? Mungkin akan aku mulai dari Mas Fandi terlebih dahulu. Silakan Mas Fandi. Ya, ini untuk ulang tahunnya Mama, harapan saya untuk Mama selalu sehat selalu sabar jika ada kabar-kabar misalnya berantem atau apa. Sekarang saatnya sudah Mama nggak usah mikirkan masalah keluarganya saya, biar saya sama Tia saja yang pusing. Jadi biar bebannya Mama tuh berkurang. Jadi jangan Mama memikirkan segalanya, nanti malah tambah capek. Jadi saya harapannya Mama bisa sehat selalu, tambah sayang ke keluarga. Ya itu aja. Oke. Kemudian buat Mas Reski silahkan. Ya, untuk ulang tahunnya Mama, ya pasti kita semua berdoa supaya Mama selalu sehat, senang, bahagia. Kemudian ya kami anak-anaknya yang justru nyuwun doa, nyuwun pangestu sama Mama untuk selalu didoakan, untuk selalu
diberikan motivasi, dibimbing, karena sosok mama ini ya menjadi menjadi contoh, menjadi suri toladan yang kami sebagai anak-anaknya itu harus meniru apa yang sudah dilakukan mama. Oke, sangat inspiratif sekali ya. Maksudnya bisa juga menjadi contoh mungkin hingga ke generasi selanjutnya seperti itu. Kemudian untuk Mas Bayu, silakan. Ya, kalau saya sih sama ya, tentu berharap sehat, selalu sehat, panjang umur, gitu ya. Dan mungkin sekarang saatnya ini menikmati sama cucu-cucu nih, gitu ya. Menikmati cucu-cucu yang sudah mulai remaja sampai yang masih balita, gitu ya. Ada 6 cucu ini sekarang, dan ini juga mungkin pesan buat Raja, cepat-cepat saja supaya nambah cucu gitu. Itu jadi saatnya bergembira dengan cucu-cucunya. Oke, mungkin Mas Bayu itu tadi juga nambahin ekspektasi ya buat saya. Terima kasih Mas Bayu. Kemudian mungkin Pak Bambang ada yang mau ditambahkan? Ya, saya kira Mamah ini sekarang sedang mengalami masa yang berubah karena sekarang kan sudah pisah semua. Dulu kan agak lama tuh ya, cucu masih kumpul sekarang. Nah, sekarang kalau Raja pergi, saya juga pergi. Nah, itu merasa di rumah sendirian karena kalau dia bisa mengajar di kampus mungkin agak beda. Tapi kalau harus mengajar dari rumah kan berarti sendiri. Nah, itulah yang sering mengeluh. Maka mama itu sering mengumpulkan siapa saja. Ya pokoknya apa cucu, apa saudara, pokoknya udah kumpul di rumah nemani dia gitu ya. Nah, saya sendiri itu walaupun sebenarnya bekerjanya juga sangat dekat, tapi kan bisa seharian nggak pulang. Nah, jadi, itu yang menurut saya ya kayak gitu aja kok dipikir, ya. Tapi ya nggak bisa gitu ya, mama tetap dipikir. Nah, saya juga diem aja. Maka saya sekarang sudah punya semacam pemikiran, pokoknya mama itu harus makin banyak diajak jalan-jalan. Nah, jadi kembali ke zaman dulu lagi. Sabtu Minggu itu sudah agenda kita jalan lah, karena itu mengusir jenuhnya mama itu. Ya itulah yang mudah-mudahan dengan cara itu mama bisa memelihara semangat, memelihara harapan, karena itu harapan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk terus bergerak. Oke, Raja, saya kira itu. Ya, mungkin kesimpulan yang dapat diambil di sini, maksudnya sering-sering jalan-jalan mamah, dan untuk Mas Reski, Mas Bayu, dan Mas Fandi sering-sering ke Grandis, soalnya mamah sendiri seperti itu. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Mas Bayu, Mas Reski, dan Mas Fandi yang udah menyempatkan waktunya. Mungkin ini sesinya lebih ke Sadono and Friends ya, maksudnya ini banyak banget orangnya. Namun nantikan episode-episode selanjutnya dari sesi Sadono and Sadono tetap di channel Bangsa TV. Oke. Terima kasih ya Mas Bayu. Makasih Angkong aja. Iya. Terima kasih. Aku kok nggak ditanyain makanan favorit. Ya, yang paling sering dibikinin soalnya. Iya. Ya wes. Oke. Makasih ya. Terima kasih ya. Pak Raja. Makasih Mas Fandi. Ya, makasih Mas Bayu, Mas Reski.